Nah, kakak harap juga adik-adik sudah semangat untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kakak harap adik-adik di rumah sudah siap untuk mempersiapkan dirinya. Dan sudah mungkin adik-adik ada yang belum mandi. Bisa nih adik-adik mandi dulu, di stopin dulu videonya. Kita mandi dulu, terus siap-siap berbaju rapi, dan kemudian mengikuti ibadah dengan baik. Nah, untuk mengawali ibadah kita akan pujian dari keluarga benua dan kita semoga bergema. Selamat pagi adik-adik, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh berkumpul pada pagi hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tadi sebelum memulai sekolah minggu, sudah berdoa belum bangun pagi tadi? Ya, pasti sudah berdoa. Terima kasih adik-adik yang sungguh luar biasa. Kita semua adalah kesayangan Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan untuk memulai acara sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena cinta Tuhan yang ajaib, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan sepanjang tidur istirahat malam kami. Dan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh ajaib, mulia, dan perkasa. Kami mengucap syukur atas cinta Tuhan yang ajaib. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, cerita firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, mampukan kami mengerti dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, memahami cinta kasih Tuhan yang ajaib lewat firman-Mu. Dan untuk kakak yang akan menyampaikan, Tuhan urapi sehingga boleh menjadi berkat dan memberkati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sertai teman-teman kami yang tidak punya kesempatan untuk bisa bersama dengan kami karena sakit atau mereka sedang
mengalami masalah, kami percaya janji Tuhan yang ajaib menolong mereka. Karena Tuhan senantiasa berjanji untuk menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, shalom, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama Kaulan, dan senang sekali rasanya kakak bisa menyapa adik-adik semua dimanapun kalian berada. Nah adik-adik semua, berhubung kita sudah masuk bulan Desember dan kita akan merayakan Natal, jadi tema kita pada hari ini adalah mewujudkan kasih Kristus kepada sesama. Jadi untuk adik-adik semua, dengarkan dan perhatikan ya ceritanya. Selamat menyaksikan. Yusuf adalah anak kesayangan papanya, yaitu Bapak Yakub. Yusuf punya saudara-saudara yang iri kepadanya karena Yusuf mendapatkan jubah yang sangat indah dari papanya. Apalagi saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada orang tua, papa mamanya, dan saudara-saudaranya. Mimpinya itu ada 2 adik-adik. Yang pertama, tentang berkas-berkas gandum papa mamanya dan saudara-saudaranya menyembah berkas gandum Yusuf. Dan yang kedua, mimpi Yusuf adalah matahari dan bulan dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf ingin menyakiti Yusuf, menyingkirkan Yusuf. Mereka berkata, "Mengapa kita harus tunduk kepadanya? Sombong sekali dia," kata saudara-saudaranya itu. Suatu kali, Yusuf disuruh papanya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba papanya. Waktu itu, Yusuf hampir tiba di tempat mereka mengembalakan kambing domba. Saudara-saudara Yusuf berniat untuk mengambil jubahnya dan menyingkirkannya, menyakiti Yusuf. Tapi salah satu dari mereka memiliki ide. Apa itu idenya? Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang kering, adik-adik. Sumur yang dalam dan kering. Dan Yusuf tidak dapat keluar dari sumur itu. Yusuf mengalami penderitaan dan kesulitan yang besar karena saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya. Yusuf kemudian dijual kepada Potifar dan kemudian dijadikan budak. Dan dia juga sempat dipenjara, walaupun Yusuf tidak melakukan kejahatan. Tetapi lewat semua penderitaan dan kesedihan itu, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sehingga Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara dan dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir. Wah. Pada saat kelaparan terjadi di mana-mana, di semua negeri-negeri, termasuk di tempat di mana keluarga Yusuf berada, saudara-saudara Yusuf kemudian pergi ke Mesir untuk membeli makanan di sana. Dan adik-adik tahu, mereka bertemu dengan Yusuf yang saat itu menjadi penguasa Mesir. Yusuf mengenali mereka. Dia ingat, dia tahu kalau itu adalah saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf karena sudah lama sekali tidak bertemu. Saat Yusuf
bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf bisa saja membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya itu dengan lebih jahat. Harusnya, tapi Yusuf tidak mau melakukannya karena Yusuf memiliki kasih. Kasihnya itu lebih besar lagi untuk saudara-saudaranya daripada apa? Daripada kemarahannya, daripada keinginan untuk membalasnya. Yusuf lebih memilih untuk mengasihi saudaranya. Kemudian Yusuf memanggil pelayannya dan menghidangkan makanan kepada saudara-saudaranya itu. Setelah itu, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan mereka semua berpelukan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya karena kasih. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf kemudian memenuhi segala keperluan keluarganya. Yusuf menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya itu dengan kebaikan. Malah Yusuf berbuat baik kepada saudaranya. Dia melupakan segala perbuatan buruk, perbuatan jahat saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Dia bahkan melakukan sesuatu. Baik, adik-adik semua, kalian sudah menonton tayangan video yang kakak berikan. Jadi, kenapa kakak mengangkat cerita Yusuf yang dibuang ke sumur oleh saudaranya? Karena cerita Yusuf ini ada sangkut pautnya dengan tema Natal kita tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, dari cerita ini kita lihat betapa baiknya Yusuf ketika dia sudah diangkat menjadi penguasa Mesir. Dia mengasihi dan mengampuni saudaranya, padahal dia sudah dibuang ke sumur, dijual, dan bahkan dijadikan budak. Tapi karena Yusuf memiliki kasih, dia mengampuni saudaranya dan dia tidak membalas dengan kejahatan. Malah dia mengampuni saudaranya, dan saudaranya pun meminta maaf atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi adik-adik semua, dengan tema Natal kita tahun ini, hendaknya kita memiliki cinta kasih kepada sesama kita, kepada saudara kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, baik adik-adik semua, sekian cerita kakak pada hari ini, cerita kita kakak pada hari ini. Dan kakak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan dan yang pastinya tetap rajin sekolah minggu dimanapun adik-adik semua berada. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita. Tuhan, Engkau tidak pernah menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkannya untuk kami. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan syukur kami Bapa, agar kami boleh menggunakannya dalam pelayanan firman Tuhan. Berkati yang masih tersisa pada kami Tuhan. Berkati anak-anak memberikan dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan adik-adik bisa ditaruh dalam sebuah amplop, dan untuk pengumpulan amplopnya, adik-adik dapat menghubungi nomor kakak-kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Bangga
pagi anak-anak semuanya. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penderitaan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Pada saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur di mana kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan berkati kami semua dan biarlah Engkau memimpin di setiap langkah dan keputusan selaras dengan kehendak-Mu. Tuhan berkat juga sekolah minggu kami dari awal hingga pada akhir, dan berkat juga guru sekolah minggu dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.